Apa sih Han arti getting to know yourself nih buat lo? Gue mau tahu dulu nih opini lo. Hai. Kenalin gue Audrey. Dan gue Gina. Welcome to Mindful Talk Show. Perkenalin semuanya, ini ada guest pertama kita, Hana Ninta. Mungkin lo bisa kenalin diri lo terlebih dahulu, Han. Halo semuanya, gue Hana, usia gue saat ini 23 tahun dan gue lulusan dari Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Saat ini gue adalah PTEDS Analyst di salah satu startup company, gitu sih. Oke, sebelumnya makasih banget ya Han udah mau jadi guest di acara pertama kita. Thank you. Sebelumnya mau nanya nih, lo kan dari Ilmu Ekonomi FEB UI. Tapi sekarang pekerjaan lo tadi lo bilang itu jadi analis di salah satu startup. Lo juga jadi MC ya, sering jadi MC atau jadi host gitu. Kok bisa sih kayak itu kan gak nyambung banget antara latar belakang lo sama yang lo kerjakan. Boleh gak diceritain kayak kenapa bisa memilih pekerjaan yang beda gitu? Awalnya karena di saat gue kuliah itu sebenarnya gue seneng nih sama apa yang gue pelajarin. Tapi seiring berjalannya waktu, pas sudah semester akhir baru gue nyadar kayak oh kayaknya kalau misalnya gue harus kerjain hal ini selama bertahun-tahun terus menerus gitu, kok kayaknya gue kurang serak ya gitu. Baru sadar ketika udah masuk. Baru sadar pas masuk sebenarnya masih senang nih, masih senang. Pas udah terakhir gitu semester terakhir baru gue ngerasa kayak coba yang lain juga ya gitu. Makanya akhirnya gue nyoba buat gue sempat apply jadi jurnalis di media, salah satu media, terus juga gue akhirnya coba ambil jadi MC, moderator gitu. Nah sebenarnya lebih kayak gue pengen coba semuanya dulu aja gitu sih, baru gue pilih kira-kira mana sih sebenarnya yang gue bener-bener serak gitu. Dan saat ini gue ngerasanya serak di dua pekerjaan yang lagi gue jalanin itu. Yang pertama yang di startup company itu, sama pekerjaan sampingan gue yang jadi MC atau moderator gitu sih. First of all, apa sih Han arti getting to know yourself nih buat lo? Gue mau tahu dulu nih opini lo. Oke. Kalau buat gue ya, getting to know yourself itu baik lagi ini sih, itu jadi suatu hal yang paling inti di saat lo lagi mau, menurut gue pribadi, itu jadi hal yang inti di saat lo lagi mau cari pekerjaan yang cocok buat lo, career path yang cocok buat lo, ke depannya gimana, atau bahkan even pasangan, teman, gitu-gitu sih. Menurut gue di saat lo mencari itu semua, itu kan hal-hal yang eksternal gitu ya ibaratnya. Nah itu pertama kalinya banget buat lo bisa tahu mana sih yang cocok buat gue, ya berarti lo harus kenalin dulu nih diri gue nya itu sebenarnya kayak gimana sih. Gue itu butuhnya kerjaan yang cocok itu yang kayak gimana gitu, yang cocok buat gue. Karena kerjaan yang cocok buat gue sama kerjaan yang cocok buat lo, terus buat lo kan beda gitu kan, tergantung diri kita masing-masing. Nah makanya menurut gue getting to know yourself itu pentingnya itu sih, buat kita bisa menentukan hal-hal apa aja yang cocok buat diri kita gitu. Berarti itu kayak guide lo dalam menjalani hidup gitu ya. Bener. Lo harus kenal dulu nih sama diri lo sendiri gitu. Lo baru berpikiran seperti itu sekarang kah? Atau kayak dari dulu lo emang udah kayak gue harus nih gitu? Maksud gue kayak lo kan punya pemahaman tentang getting to know yourself yang menurut gue sih udah oke banget gitu kan, kayak jadi guide tentang hidup lo gitu. Lo dari dulu kah kayak gitu atau baru dari sekarang? Oh pastinya nggak dari dulu sih, karena gimana ya, gue ngerasanya kita itu baru mempelajari suatu hal yang baru atau baru sadar itu kalau kita udah pernah gagal kan sebelumnya. Jadi gue nggak dari awal mikir kayak gitu, gue baru mikir mungkin harus dari diri gue nya dulu ya, yang getting to know myself, baru gue bisa tahu apa sih yang cocok buat gue. Itu baru kepikiran setelah gue merasakan beberapa kegagalan gitu, baru akhirnya gue ngerasa mungkin bukan orang lain atau mungkin bukan pekerjaannya yang salah, tapi mungkin guenya yang salah milih karena gue belum kenal banget gitu sama diri guenya sendiri gitu sih kalau gue.
Dan itu satu-satu ya, kayak misalnya gue jadi tahu nih gue maunya pasangannya kayak gimana, gue jadi tahu karir yang kayak gimana gitu. Itu kayak lo kenalin satu-satu gitu ya, step by step gitu. Nah tapi balik lagi tuh ini ya, opini pribadi gue yang baru menginjak 23 tahun. Mungkin di sini kalau misalnya teman-teman main hop ada yang udah lebih tua, mungkin ngeliatnya kayak ini anak sotoy banget nih. Nah nih Dia belum tahu seperti apa sebenarnya gitu. Oke, gue jadi ada pertanyaan lagi nih. Menurut lo getting to know yourself itu lo bakal ada di satu usia yang lo udah kenal banget sama diri lo, atau itu kayak perjalanan seumur hidup lo aja? Diri kita sekarang itu menurut gue yang membentuk juga lingkungan sekitar, ada andil juga dari lingkungan sekitar kita, terus juga pemikiran kita juga pasti kan dipengaruhi sama apa yang kita lihat, apa yang kita pernah rasain sebelumnya gitu. Nah bisa aja mungkin pemikiran gue sekarang sama pemikiran gue 5 tahun lagi mungkin bisa aja beda, karena di 5 tahun ke depan bisa aja gue mengalami hal-hal lain lagi yang akhirnya mengubah pola pikir gue. Jadi menurut gue kalau untuk belajar pasti harus selamanya gitu sih, mempelajari mana yang cocok buat kita di saat ini gitu. Berarti kalau gue bisa simpulin nih, lingkungan tuh berpengaruh terhadap perjalanan lo mengenal diri lo, tapi keputusan-keputusan yang lo ambil itu tetap dari diri lo dan tanggung jawab diri lo sendiri gitu. Iya benar, itu sih maksud gue, lebih ke mempengaruhi pola pikir, pasti iya. Tapi kalau untuk ya benar kata Audrey tadi, tanggung jawabnya tetap di diri sendiri gitu. Jadi keputusannya tetap balik lagi diri kita sendiri lagi yang memfilter gitu. Nah tadi kan lo sempat nyebutin nih, lo tuh bisa lebih mengenal diri lo sekarang karena ada kegagalan yang pernah lo lewatin. Nah lo bisa ceritain gak nih ke kita semua, apa sih pengalaman yang paling signifikan gitu yang bisa ngebantu lo, oke nih gue jadi belajar kalau misalnya diri gue tuh sebenarnya kayak gini gitu. Ya itu sih tadi dalam memilih teman, kalau memilih teman kan tadi gue bilang gue nggak pernah nyesel ya, cuma mungkin ada beberapa hal yang itu sih bikin gue jadi kayak ngerasa ada beberapa kejadian-kejadian ini, di samping memilih teman atau memilih pasangan atau memilih kerjaan, ada beberapa hal-hal yang gue udah jalanin nih, terus tiba-tiba di tengah jalan gue ngerasa kayak kok kayak gini ya jadinya. Misalnya salah satunya jurusan itu kalau misalnya kita nggak cocok, berarti bukan salah jurusannya dong, berarti salah kitanya yang salah pilih. Kenapa kita bisa salah pilih jurusan yang sebenarnya nggak cocok sama kita gitu? Berarti kan kitanya kurang kenal dulu sama diri kita gitu. Emang kadang pengalaman lebih bisa buat kita lebih kenal sama diri kita ya, dibandingin dengan kita planning sendiri gitu. Setuju nggak? Jadi kalau gue mau nambahin, sebenarnya kalau tadi Gina atau Audrey bilang ada tips nggak biar nggak salah jurusan gitu, sebenarnya kalau tips nggak ada ya, karena bahkan gue pun juga pernah gitu ngerasa salah jurusan. Jadi emang nggak usah takut salah pilih atau gimana, karena seiring berjalannya waktu juga pasti bakalan nemu sendiri gitu, kira-kira sebenarnya yang baik apa, yang cocok tuh kayak gimana gitu. Ada nggak sih tips-tips gitu ya, atau misalnya kayak step-step yang udah lo jalanin yang ini nih bisa nih jadi cara untuk orang-orang mengenal diri mereka gitu? Oke. Kalau gue sendiri sih mungkin ini ya, gue itu pernah ada di suatu titik yang gue ngerasa kok gue ngerasa kayaknya gue harus slow down dulu, diem dulu buat istilahnya merenung gitu ya, kayak sebenarnya gue ini tuh maunya apa sih ke depannya, dan sebenarnya yang lagi gue jalanin sekarang ini tuh bisa impactnya apa gitu, sejalan nggak sama tujuan gue gitu sih. Jadi emang harus ada lo luangin waktu untuk mikirin semua hal yang mau lo tuju atau yang lagi lo jalanin sekarang gitu, di breakdown gitulah ibaratnya. Lo breakdown sebenarnya ini gue kerjain ini kenapa sih, terus sebenarnya sejalan gak sih sama big plan gue gitu. Jadi lebih ke situ sih, lebih kayak
mungkin ngobrol sama diri sendiri gitu kali ya, buat reflect gitu sebenarnya yang lagi kita kerjain sekarang tuh udah sejalan sama tujuan kita atau belum gitu. Itu kalau dari gue. Mungkin kalau dari Audrey yang psikologi nih mungkin ada yang mau ditambahin kali ya. Gue dari tadi ngomong udah kayak orang paling benar nih. Gue harus nyontek internet dulu sih. Kalau misalnya tadi gue bisa simpulin nih, berarti tips dari lo tuh pertama, lo harus gimana ya, bukan harus sih, kayak lo bisa mengenal dulu nih kira-kira tujuan lo ke depan apa gitu kan. Kemudian lo breakdown nih dari tujuan lo itu apa yang bisa lo lakuin gitu. Terus tadi lo juga bilang self reflect juga, banyakin ngobrol sama diri sendiri. Itu gue setuju sih, karena kalau misalnya dengan lo lebih kayak misalnya kayak lo tuh berhubungan sama diri lo, bayangin kayak misalnya lo berhubungan sama temen lo gitu kali ya. Iya benar. Kayak semakin banyak lo spend time sama dia, lo ngobrol dengan deep gitu, semakin lo bisa mengenal diri lo lebih baik lagi. Mungkin itu sih dari gue tambahannya. Oke, guys, tadi kan Hana makasih banyak udah ngasih banyak banget insight. Dari Audrey juga ada dari sisi psikologinya seperti apa gitu. Hana, as a guest, is there anything that you wanna add, kayak kata-kata terakhir atau enggak, kesan pesan atau apapun yang lo mau tambahin terkait dengan getting to know yourself? Oke, jadi pertama-tama gue mau makasih juga buat Gina sama Audrey udah ngundang gue. Dan thank you banget udah bikin Mind Hope ini. Semoga juga bisa membantu orang-orang yang lagi hilang arah gitu ya. Semoga dengan dengerin kita ada sedikit insight-insight yang bisa diambil. Amin. Jadi kalau menurut gue sendiri, yaitu getting to know yourself itu penting dan harus jadi step awal buat kalian milih hal-hal yang berkaitan sama diri kalian. Karena dengan getting to know yourself, lo juga jadi lebih tahu kira-kira sebenarnya apa aja sih yang cocok buat gue, yang gue butuhin gitu. Tapi gak perlu lama-lama juga untuk mikirin itu, karena pasti kita juga bikin salah. Jadi seiring berjalannya waktu, sambil belajar juga aja, sambil reflect juga, self reflect kayak yang tadi Audrey udah bilang. Jadi sebenarnya kalau buat gue itu sih paling. Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang mau disampaikan lagi, thank you banget Hana udah jadi guest kita hari ini, guest pertama ya Gin. Iya, perdana. Oke, thank you banget udah sharing-sharing ke kita, mungkin dari pengalaman, opini dan tips dari lo juga mengenai getting to know yourself gitu. Oke, thank you juga udah pada nonton. Iya, lumayan lama loh ini. Terima kasih sudah tahan sampai saat ini. Semoga bermanfaat banget untuk sesi ini. Oke, so we'll see you guys next session. Bye bye. Bye. Don't forget to like, comment, share, Subscribe. Bye.